Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Kembali kita akan bersekutu bersama menghadap Tuhan melalui ibadah kita di hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan segala sesuatu, kehidupan kita, hati kita, pikiran kita hari ini mau datang berjumpa, bertemu dan menikmati hadiratnya di tempat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami bawa kepadamu Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, kami bisa menikmati kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sungguh syukuri itu Tuhan. Terima kasih. Kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, kami syukuri semuanya Tuhan. Kami datang kepadamu di rumahmu yang kudus ini dan membawa setiap seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang ditinggikan, diagungkan oleh setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mau serahkan juga ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhirnya dengan baik. Kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan, urapan yang turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh hidup kami hanyalah penyembahan. Hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan ucapan syukur kita di hari ini kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami beri syukur. Terima kasih. Terima kasih. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Bapa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku bersemangat. Terima kasih Tuhan. Sadar bila ku aja semua karena anugerah
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Makasih Tuhan. Pujian dan syukurku ya Tuhan kami bawa kepadamu, padamu dengan rendah hati. Kami persembahkan, kami sadari Tuhan, sadar bila Ku ada, semua hanya karena anugerah.
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Terima semuanya. Terima kasih. Kami mau lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari saya jumpa kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bagi nama Tuhan hari ini. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Lagi katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Mau lagi? Sekali lagi, haleluya, haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Yes, ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia, amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada untuk mengikatku, puji Tuhan. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi, puji Hosana, puji Hosana, ya, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, ya Tuhan Yesus. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Haleluya. Saya percaya kita semua bersukacita di hari ini, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Biar kita persiapkan hati kita, tanah hati kita yang subur. Biar firman Tuhan ditaburkan, supaya kita dapat bertumbuh, berakar dan berbuah, dan biar buahnya bisa dinikmati banyak orang melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, sujudnya firman-Mu saat ini. Amen.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tidak berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, penolong hidupku, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita akan pujian, siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Dan biar Kau curahkan urapan-Mu bagi kami, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, amin, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu. Saya serahkan pada hatinya akan menyampaikan firman Tuhan. Penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bersama-sama sekali nyanyikan lagu ini, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, Dahulu,
hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini jangan datang seperti biasa kita datang ibadah hari Minggu biasa. Tapi mari setiap hari Minggu pada saat kita datang untuk kita boleh kumpul datang ibadah. Mari kita datang untuk kita boleh pandang wajah Yesus. Untuk kita boleh pandang wajah Tuhan yang kita sembah. Dan kita mau berkata bahwa Tuhan, hari ini aku bawa sebuah persembahan yang terbaik dari hidupku Tuhan. Persembahan yang terbaik gak pernah bicara tentang jumlah. Persembahan yang terbaik gak pernah bicara tentang angka. Persembahan yang terbaik gak pernah bicara tentang sesuatu barang yang kita bawa. Tapi firman Tuhan jelas bilang, persembahan yang terbaik ialah jiwa yang hancur. Persembahan yang terbaik ialah hati yang patah, Tuhan bilang. So hari ini kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu kita semua yang mungkin hari ini sedang berkata, Tuhan, ada begitu banyak hal yang hari ini sedang neken hidupku. Ada begitu banyak hal hari ini yang sedang berbisik di telingaku yang aku gak bisa bedain suaramu yang mana, suara intimidasi yang mana. Atau mungkin kau yang berkata, Tuhan, ada begitu banyak hal yang lagi ngejar aku hari-hari ini yang buat aku khawatir dan takut. Atau mungkin yang anak-anak muda, kau mungkin yang berkata bahwa Tuhan, hari ini aku datang gak dengan kondisiku yang terbaik. Hari ini aku datang dengan gak dengan hatiku yang penuh passion, gak dengan hatiku yang pengen nyari Engkau. Aku datang hari ini mungkin karena jadwal, aku datang hari ini mungkin karena kewajiban, aku datang mungkin karena hari ini udah biasa dari hari Minggu ke Minggu ke gereja. Tapi hari ini boleh gak saya mau ngajak kita, pagi hari ini mari datang sekali lagi sama Tuhan. Mari persembahkan itu di hadapan Tuhan. Hatimu yang hancur, hatimu yang patah, hatimu yang bergumul, dosamu yang banyak itu, dosa kita yang banyak itu, mari bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sebab bukankah kita baru ngelewatin sebuah masa Paskah kemarin, sebuah masa kebangkitan Yesus. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Berarti apapun yang mati hari ini dalam kehidupanmu, bawa sama Tuhan. Ekonomimu yang mati, anak-anakmu mungkin yang secara spiritnya mati, sekolahmu, studimu, keluargamu, apapun mungkin yang hari ini kau rasa, Tuhan, ada kematian dalam hidupku, ada kematian demi kematian dalam hidupku yang aku gak sadar. Tapi hari ini saya cuma mau bilang janji Tuhan satu, mari bawa sama Tuhan. Karena kuasa kebangkitan yang masih ada dan masih bekerja sampai hari ini buat hidupmu dan hidupku. Mari sembah Tuhan sama-sama, angkat sebuah lagu, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Tuhan, ini Tuhan kagum akan Engkau, sebab Kau Allah, Kau Allah yang lain. Mari sembah, mari sembah. Ku kagum akan. Mari sembah Tuhan, katakan ku kagum Tuhan. Buat setiap perbuatanmu, buat setiap karyamu dalam hidup kami Tuhan. Hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang telah dipuji, ku kagum hormat. Mari sembah Tuhan sama-sama dan katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ya Tuhan, kami kagum hormat atas setiap perbuatanmu, atas setiap kemampuanmu yang layak dipuji, ku kagum. Mari katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan dunia. Mari jadikan ini ekspresi imanmu di hadapan yang
selalu membuatku. Kau gak pernah gagal Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. hanya Kau yang mari sekali lagi sebagian katakan, Kau Allah yang besar, Ajaib dunia. Kau Yesus yang selalu membuatku terbesar. Segala pujian bagimu ya Tuhan. sebab Kau yang layak. Boleh buka matanya sebentar, saya mau sharing satu hal. Mungkin boleh ditampilkan ayatnya juga di Ibrani 1 ayat yang ke-14. Mari buka sama-sama firman Tuhan di Ibrani 1 ayat yang ke-14. Saya akan sampaikan kebenaran ini secara singkat dan cepat buat kita semuanya, untuk kita boleh ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan hari ini dan beberapa hari ke depan dalam hidup setiap kita. Sudah? Ibrani 1 ayat 14. Oke. Yuk kita baca sama-sama Ibrani 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan bilang 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh. Siapa yang dimaksud dengan roh-roh di tempat ini? Ada yang tahu? Roh-roh yang dimaksud di ayat ini adalah malaikat. Bapak Ibu boleh baca di ayat sebelumnya. Di sini penulis Ibrani tentang berbicara tentang malaikat. Melayani, diutus melayani siapa di situ? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa yang harus memperoleh keselamatan? Saya. Boleh tunjuk dirinya? Saya yang harus memperoleh keselamatan. Berarti apa Bapak Ibu? Di dalam hidup setiap kita, pada saat kita terima Yesus, kita terima darahnya, kita terima kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, bukan cuma kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Semenjak hari itu, kita bukan lagi jadi budak dosa, kita bukan lagi jadi budak kesalahan, tapi kita jadi anak dari Yang Maha Tinggi. Pada saat kita terima status diangkat jadi anak Yang Maha Tinggi, artinya apa? Kita pun dapat fasilitas dari Allah yang Maha, salah satunya malaikat. Bapak Ibu pernah baca, kalau baca dalam seluruh kejadian di dalam Alkitab, malaikat akan selalu Tuhan utus. Malaikat akan selalu bekerja untuk apa? Menolong orang-orang percaya. Pada saat Paulus dan Silas ada dalam penjara, pada saat mereka mulai sembah Tuhan, apa yang dilakukan malaikat? Malaikat mengguncang penjaranya, sehingga yang terjadi apa? Pintu sel terbuka, Paulus dan Silas keluar. Kita lihat yang lain dalam Alkitab, apalagi sih? Pada saat bangsa Israel 40 tahun jalan sama Tuhan, kita ngelihat betapa penyediaan Tuhan ajaib. Tuhan kasih malaikat untuk kirim mereka semuanya mana, untuk kasih mereka yang lain, dikasih sama Tuhan. Bahkan yang lebih ajaib lagi, ada seorang rasul di dalam Kisah Para Rasul. Kalau Bapak Ibu baca, ada satu cerita. Hari itu dia tiba-tiba dipindahkan sama malaikat ke satu kota mendahului orang lain. Nah, hari ini percayakah Bapak Ibu bahwa setiap kita Tuhan kasih fasilitas dari Yang Maha Tinggi? Ada yang namanya malaikat yang Tuhan kasih buat setiap kita, untuk boleh apa? Menolong kita. Ada berapa banyak malaikat Pak? Gak tahu. Tapi yang saya tahu ada begitu banyak malaikat, yang saya pun ngalamin kok hari demi hari dalam hidup saya. Pada saat saya butuh terobosan, pada saat saya butuh
kondisi begitu sulit, semua rasanya mentok, saya cuma bilang, Tuhan, aku tahu Engkau Allah penerobosku. Maka pada saat saya berkata seperti itu, firman ini jadi nggak? Jadi. Kenapa? Melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Pada saat saya klaim janji Tuhan itu, saya bilang, mari malaikat kerjakan bagianmu. Mari, saya butuh terobosan. Tuhan kasih terobosan. Amin. Itu bukan cuma buat saya, bukan cuma buat Pak Gembala dan Ibu, tapi buat semua jemaat Tuhan, orang percaya. Firman-Nya yang bilang, bukan saya yang bilang. Tapi yang satu kita mesti tahu lagi, yang kita mesti mengerti sama-sama. Malaikat Tuhan cuma hidup di satu tempat. Malaikat Tuhan punya satu atmosfer kesukaannya. Malaikat asalnya dari mana? Surga. Surga tempat hadirat Tuhan. Maka bagaimana caranya kita boleh mengaktifkan malaikat kita? Adalah pada saat ada hadirat Tuhan. Kapan ada hadirat Tuhan? Pada saat pujian penyembahan mulai dinaikkan. Pada saat pujian penyembahan mulai dinaikkan, hadirat Tuhan turun melingkupi setiap kita, melingkupi tempat ini. Maka malaikat akan hadir di tempat di mana kita sembah Tuhan. Mungkin kau di rumah sedang merasa sendirian, kesepian. Gak ada orang yang bisa nolong saya, gak ada orang yang tahu kondisi saya. Simple, datang sama Tuhan, tarik hadiratnya turun, naikkan sebuah penyembahan, naikkan sebuah dupa, naikkan sebuah doa di hadapan Tuhan. Pada saat hadirat Tuhan turun, malaikat Tuhan bekerja. Kita cuma perlu klaim janjinya. Malaikat, mari tolongi anakku yang hari ini aku masih gak tahu di mana. Malaikat, mari jagai tokoku yang sudah berapa lama ini kok kayaknya sepi. Malaikat, mari tolongi jagai perjalananku, karena aku mau perjalanan jauh melayani kita. Amin. Amin. Mari kita bersembah, tundukkan kepala sekali lagi dan kita berdoa sama-sama. Mari naikkan pelan aja. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat, sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang terbaik, pemeliharaan-Mu yang kami boleh terima hari ini. Tuhan, sebentar kami mau sama-sama dengar firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari Tuhan, mari Tuhan. Tolongi hamba pimpin, hamba pikiran, mulut, hamba hati, hamba untuk hamba boleh sampaikan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang hamba bisa pikirkan atau hamba yang bisa rancangkan, tapi mari Engkau bebas lakukan apapun Tuhan lewat hidup hamba. Dan hamba juga mengundang, mari Roh Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian itu biar ada di tengah-tengah kami, menciptakan fondasi yang baru dalam hidup kami, mengubahkan cara berpikir kami, menguatkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan, amen. Setiap kita sama-sama katakan, amen. Kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Shalom.
Sekali lagi saya boleh sapa Shalom. Terima kasih buat Pak Gembala dan Ibu beserta seluruh tim di tempat ini. Akhirnya setelah sekian lama saya boleh ketemu lagi dengan Bapak Ibu Gembala. Saya makin hari makin kagum dengan cara Tuhan memelihara hidup jemaat di tempat ini. Karena saya sempat berapa kali, sudah 3 kali tempat yang berbeda kayaknya setiap kali ketemu Pak Gembala. Tapi itu cara Tuhan Bapak Ibu. Amin. Saya waktu itu sebelumnya juga pernah di tempat yang sebelumnya, pernah sebelumnya juga di tempat yang sebelumnya lagi. Tapi yang saya lihat cuma satu. Kalau Tuhan yang membangun, kalau Tuhan yang mengerjakan, kalau Tuhan yang memulai, gak akan ada yang pernah bisa mengakhiri. Gak akan ada yang pernah bisa menggagalkan. Saya ngelihat betapa waktu itu lagi sharing dengan Pak Gembala di tempat ini. Khawatir ada nggak? Ada, betul ya Pak ya? Tapi buat saya keteguhannya, keberaniannya, imannya, kita boleh teladani sama-sama. Sampai hari ini berjalan, sehingga Bapak Ibu boleh ketemu lagi di tempat ini, beribadah di tempat ini, sukacita luar biasa. Amin. Sekali lagi terima kasih. Salam kenal buat sebelumnya, buat Bapak Ibu yang belum pernah ketemu. Mungkin nama saya Immanuel Tobing. Saya tinggal di Bekasi Bapak Ibu. Jadi tadi saya dari Bekasi, dari rumah. Hari-hari saya melayani. Saya mulai melayani sebenarnya semenjak saya mulai dari sekolah SMA kelas 3 saya mulai melayani sampai hari ini. Saya lupa udah berapa tahun tepatnya. Tapi hari ini saya melayani di sebuah tempat, di sebuah yayasan, di sebuah persekutuan doa, khususnya untuk bidang penggembalaan anak muda dan juga untuk penginjilan ke anak-anak jalanan. Mungkin beberapa yang sudah pernah ketemu tahu bahwa saya kerjain sebuah program namanya Jumat Berkah. Itu jadi kita setiap Jumat akan mulai turun ke jalanan, mengadopsi anak-anak di jalanan. Kita kasih makan, kita ngobrol sama mereka. Tempat yang sampai hari ini masih saya gembalakan untuk anak-anak jalanan ada di Depok, Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang pernah tahu ke Depok? Ada yang pernah ke Depok sebelumnya? Kalau bisa jangan hari weekend Bapak Ibu, karena macetnya ampun-ampunan, gitu ya. Saya masih lebih milih macet-macetan di Jakarta daripada di Depok. Jakarta jalan tikusnya masih banyak. Di Depok mau muter kemana? Ayo, itu semua jalan lurus gitu kan. Itu ada di satu daerah di Depok namanya lampu merah Cimanggis, lampu merah Pasar Kambing. Di situ ada beberapa anak binaan yang sampai hari ini masih ada di sana. Saya sering datengin, cuman udah beberapa lama ini saya jarang datengin mereka. Salah saya, dosa saya, Tuhan ampuni. Merawat anak-anak jalanan itu menyenangkan. Merawat orang-orang yang orang lain gak mau sentuh itu menyenangkan. Kenapa saya bilang menyenangkan? Karena gini, seringkali waktu saya ketemu orang, kalau kita bicara tentang maaf, orang miskin, anak jalanan, maka yang keluar di pikirannya itu akan langsung, oh berandal, oh nakal, oh berontak, wah narkoba. Bener gak? Ya gak salah sih, gak salah. Tapi buat saya, waktu saya ketemu mereka, ada satu hal yang sampai saya malu dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak punya ini. Satu yang mereka punya yang kita mungkin banyak orang Kristen gak punya. Apa itu? Ketulusan. Ketiga kali saya datang ke sana Bapak Ibu. Ketiga kali saya datang ke sana. Itu saya disambut kayak raja. Saya nggak dibolehin duduk, karena kalau di sana saya akan duduk di pinggir jalan, di jembatan bareng sama mereka. Saya akan duduk di jalanan, di jalan raya saya akan duduk aja begitu. Bareng mereka ngobrol, cerita. Hari itu saya datang, saya nggak boleh duduk Bapak Ibu di aspal, nggak boleh. Mereka kasih saya kardus, mereka ambilin kardus. Selesai datang kardus, datang empe-empe Bapak Ibu. Saya bilang kamu jangan beli empe-empe, sayang duitmu, kumpulin. Enggak. Ini dari kita buat lu. Ya ampun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, yang ngalamin penurunan penghasilan bukan cuma pengusaha Bapak Ibu. Pengamen pun ngalamin. Mungkin yang pernah tahu di sini pernah dengar berita ya, ada berita hitung-hitungan pengamen di jalanan dapat berapa ya kan? Misalnya 2 menit lampu merah, ada 50 mobil. Jika 50 mobil, semuanya kasih 2.000, maka 5 menit lampu merah 100.000. Saya waktu datang ke sana Bapak Ibu, saya baru melihat realitanya.
Kata siapa? Enggak, menyedihkan Bapak Ibu, menyedihkan. Itu ada yang terakhir sampai telepon saya, "Kak, gua ada motor Kak, lu bayarin nih berapa aja Kak." "Lu kenapa?" "Saya nggak bisa bayar kontrakan." "Aduh, emang kontrakan lu berapa?" "Sekian." "Aduh, gua kasih duit ya, tapi begitu duitnya lu pakai buat narkoba, maaf Bapak Ibu ya, begitu duitnya lu pakai buat aneh-aneh, gua samperin, gua gambar lu." Ngomong sama mereka mesti kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak masuk. Capek, kalah sih sama kepuasannya. Stres, kalah sih sama hasil yang Tuhan buat. Saya punya satu anak binaan di sana Bapak Ibu, maaf, orang seberang, garis keras. Itu kita boleh ngomongin apapun sama dia. Kita boleh ngomongin kemanusiaan, kita boleh ngomongin politik, kita boleh ngomongin seni, kita boleh ngomongin musik sama dia. Asal jangan satu, agama. Sensitif. Begitu ngomongin agama Bapak Ibu, saya udah tahu nih, ini anak pasti ngalaman ngamen. Enak pasti ngalamat turun di jalan, kabur. Tapi hari itu yang terjadi, pada saat dia lagi ngalamin pusing, berat, nggak dapat obat, nggak ada duit. Saya itu cuma datang sama dia Bapak Ibu. Modal saya cuma apa Bapak Ibu? Susu kotak Ultra Milk. Saya nggak bohong Bapak Ibu, susu kotak Ultra Milk. Saya datang, kasih sama dia, saya ngobrol. Waktu saya ngobrol sama dia, jadi mereka punya kebiasaan gini, waktu pertama-tama ketemu saya, itu kalau ketemu saya Bapak Ibu, itu saya dipeluk-pelukin. Tapi peluknya nggak cuma peluk sampai bahu, kan saya suka pakai tas gembol ya, sling bag. Itu peluknya tuh sampai tas saya. Nah, saya udah tahu nih mau ngapain memegang-megang tas gua. Itu meluknya sampai tas-tas saya, Bapak. Nah, minta duit nih anak nih. Tapi hari itu saya cuma modal susu kotak Ultra Milk 1 biji. Saya datang ke situ, duduk sama dia, ngobrol. Ternyata saya tahu abangnya sakit, nggak punya duit. Abangnya terkapar. Di mana terkaparnya? Ada di Lapo. Kok di Lapo Pak? Iya, nggak punya rumah, nggak bisa bayar kontrakan, makanya tidurnya di Lapo. Tahu Lapo ya? Tidur di Lapo. Hari itu saya cuma datang, nih beli makanan, bawa buat abangmu. Kebetulan hari itu papanya meninggal, baru meninggal juga, komplit lah penderitaannya. Saya chat, saya cuma bilang semangat ya, Tuhan Yesus berkati. Nah lama dari saya ngomong Tuhan Yesus berkati, dia balas, "Kak, terima kasih ya Kak, cuman elu yang merhatiin gua sampai hari ini. Hari ini gua tahu bahwa Tuhan itu betul-betul hidup dalam lo." Terima Yesus Bapak Ibu hari itu. Terima Yesus. Terima Yesus. Dan buat saya cuma mau bilang, hari ini kalau kita ada sama-sama di tempat ini, saya percaya kita nggak cuma dipanggil untuk sekedar jadi jemaat yang datang tiap hari Minggu, amin. Kita nggak cuma dipanggil untuk jadi jemaat yang cuma datang sekedar pada saat ada jadwal ibadah, amin. Tapi saya percaya kita dipanggil sama Tuhan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dari ini. Dengan karya dan cara kita masing-masing, dengan keunikan dan kekhasan kita masing-masing. Mungkin kalau ada yang bisa masak atau ada yang cinta masak, mari buat kebaikan, mari buat sebuah karya lewat masakan. Mama saya tuh hidup sampai hari ini Bapak Ibu, itu karena masak. Masak apa Pak? Masakin masakan yang saya minta untuk dibagiin ke jalanan. Mama saya umur 60 tahun. 63 tahun ini. Mama saya umur 63 tahun ini, sudah pensiun sekitar 5 tahunan kalau saya nggak salah ingat. Kerjaannya hari-hari semenjak pensiun ngapain? Bantuin saya Bapak Ibu. Bantuin saya ngapain? Ngurusin Jumat Berkah. Pada saat bantuin saya ngurusin Jumat Berkah, kerjanya ngapain? Masak. Pada saat dia masak, percaya nggak? Pemeliharaan Tuhan tuh nyata buat hidup dia. Umur 63 tahun tiba-tiba ada yang nawarin kerja. Di mana? Kelurahan.
63 tahun. Siapa yang mau pakai nenek-nenek umur 63 tahun? Kalau bukan Tuhan yang cari. Gimana caranya? Masak, Bapak Ibu. Masak. Ada lagi jadian dari yang dekat-dekat aja deh, keluarga saya semuanya. Papa saya tuh udah nggak kerja, mungkin udah berapa tahun, udah belasan tahun sampai ini. Nah, hari ini umurnya udah 60 juga. Tahu yang terjadi, Bapak Ibu? Papa saya tuh nggak punya kerjaan lain selain ngurusin keluarga. Ada keluarga yang meninggal, ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang ya semua masalah keluarga pokoknya diaduinnya ke dia, ngomonginnya ke dia, minta jalan keluarnya ke dia. Padahal nggak punya duit juga enggak, bisa bantu apa? Tapi kenapa percaya? Nah, sampai ini saya boleh saksi buat Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu yang lalu, ini saya akan masuk juga langsung ke khotbah saya. Beberapa waktu yang lalu, buat saya sempat ngalamin sebuah masa di mana pada saat hari itu saya ngerasain sebuah didikan Tuhan, sebuah ukiran Tuhan yang begitu tajam dan sakit buat hidup saya. Apa Pak? Pada saat saya mulai melayani Tuhan lagi, orang mungkin mikirnya apa? Oh, melayani Tuhan diberkati, ya kan? Ikut Tuhan diberkati, hidupnya aman, hidupnya lancar. Kejungkir sama saya. Yang terjadi apa Pak? Singkat cerita, hari itu saya ngalamin sebuah didikan Tuhan dan ukiran Tuhan yang ajaib. Di tengah-tengah semua pelayanan sedang baik-baiknya, di tengah semua promosi sedang datang dengan indahnya, di dalam pelayanan saya dapat panggilan untuk khotbah ke sana dan ke sini. Saya dapat promosi di tempat saya. Tahu yang terjadi apa? Hari itu singkat cerita, saya ngalamin gagal bayar cicilan, Bapak. Saya gagal bayar cicilan, sehingga yang terjadi akhirnya apa? Satu-satunya mobil saya hari itu saya harus letakkan di hadapan Tuhan karena saya udah gak bisa bayar. Ini terjadi sekitar tahun lalu. Nggak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Setelah mobil saya ditarik, saya hari itu jelas dengar pada saat saya lagi di rumah, lagi duduk, saya didatengin orang-orang gelap gede-gede badannya. Saya kecil kayak gini didatengin mereka ada 7 orang. Saya bilang, saya teroris apakah? Saya cuma manusia kecil begini, orang datang gede-gede semua. Singkat cerita, setelah itu saya lagi tanda tangan surat penarikan mobil saya. Waktu saya lagi tanda tangan, saya dengar jelas Tuhan ngomong, "Nah, kalau setelah ini motormu yang aku tarik gimana?" Hari itu respon dari saya cuma bilang, "Tuhan, kalau misalkan memang itu yang Tuhan mau, silakan. Kalau misalkan memang itu jalan pengenalan dan kemuliaan yang aku harus jalani Tuhan, silakan. Mari tolong jalan dengan aku." Yang terjadi apa Bapak Ibu? Betul. Singkat cerita, motor itu memang sebenarnya bukan punya saya. Saya dipinjemin untuk pakai. Boleh pakai. Tapi saya nggak diceritain ternyata tuh motor bermasalah. Singkat cerita, saya lagi ke pelayanan Bapak Ibu, saya lagi OTW nih, lagi OTW Depok, saya lagi di jalan naik motor. Mau ngapain Mbak? Saya singkat cerita tahun lalu sempat melayani ngasih makan untuk orang-orang yang isoman. Jadi kita melayani untuk ngasih makan yang isoman dan kita juga doain mereka, konseling mereka di rumah mereka. Singkat cerita itu saya lagi di jalan Bapak Ibu, turun dari sebuah flyover di daerah Bekasi. Saya lagi minggir untuk angkat telepon. Pemimpin saya telepon. Setelah saya selesai angkat telepon, Bapak Ibu, saya diketok sama orang. Saya ditepok. "Pak, siapa nih? Saya pikirnya gak kenal. Ternyata dia bilang, "Ini motor Bapak ya?" Ingat dingin lah saya. Iya betul. Saya boleh lihat nomor platnya ya Pak? Boleh Pak, silakan. "Pak, ini motornya nunggak begini." Waduh Tuhan Yesus. Singkat cerita, itu dia cuma bilang sama saya, "Pak, yuk ikut ke kantor dulu aja, jangan di pinggir jalan." Bahasanya. Ikut. Saya ikut Bapak Ibu. Singkat cerita, apa yang terjadi? Hilanglah motor tersebut, ditarik lagi motor tersebut. Dan saya cuma bilang sama mama, hari itu saya cuma telepon mama saya dan mama saya cuma bilang sama saya gini, "Ma, motor ditarik ya."
Yang saya kaget respon mama saya hari itu mengajari saya banyak hal. Mama saya nggak stres, dia nggak panik, dia ketawa. Dia bilang, oke Nur, terus setelah ini kamu mau kemana? Aku tetap mau jalan pelayanan ke Depok. Setelah itu aku baru pulang. Saya ke Depok Bapak Ibu bawa seluruh gembolan. Ingat banget waktu itu saya ada plastik merah, saya bawa sampai Depok. Naik Grab, mahal, saya pulang lagi. Mengurangi sukacita saya. Yang saya kaget hari itu saya nggak tahu itu respon dari mana. Tapi hari itu saya nggak pernah nyebut satu hal pun tentang Tuhan yang buruk. Pak, setelah itu ada mujizat ya? Nggak ada Bapak Ibu. Mungkin banyak orang berkata begitu ya, dengar cerita orang ya kan, dengar cerita kesaksian. Wah, ngalamin rugi, ngalamin gagal, ngalamin dosa. Setelah itu ada mujizat. Wah, mungkin beberapa orang akan bilang ceritanya kayak gitu. Saya enggak. Yang terjadi apa hari itu? Hari itu saya nggak dapat mujizat apapun. Saya hidup normal, ngelayanin, mimpin pujian. Hari itu saya cuman tiba-tiba Tuhan ajarin beberapa hal. Hal pertama yang jelas pada saat itu yang Tuhan ajarkan kepada saya, yang mungkin saya juga udah sering-sering ulang kemana-mana saya pergi. Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya hari itu, ada sebuah firman yang Paulus pernah bilang di dalam Alkitab, bahwa kepada kita, kepada kamu dikaruniakan bukan cuma untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita bagi Dia. Artinya apa? Kepada setiap kita umat Kristen, umat percaya, umatnya Tuhan, tidak cuma dikaruniakan untuk percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah kita sanggup melakukan segala perkara, Allah kita sanggup melakukan mujizat, melakukan lebih daripada apa yang aku kira, tapi kepada kita juga dikaruniakan untuk percaya di tengah penderitaan yang kita alami. Kenapa? Simple. We don't need more famous Christian, we need more faithful Christian. Kita nggak butuh orang-orang Kristen yang terkenal, kita butuh orang-orang Kristen yang setia di akhir zaman ini. Kenapa? Untuk datang ke gereja, untuk datang beribadah, untuk berdoa bahkan di rumah pada saat semua kondisi baik-baik aja. Ember beras kita penuh, lemari kulkas kita penuh, minyak goreng kita aman. Gampang kalau itu semuanya terjadi. Tapi bisakah kita berkata pada saat duitku Tuhan tinggal 300.000, tapi kau minta untuk kasih makan anak jalanan, yang setelah itu aku udah gak tahu, habis itu aku mesti gimana, bayar listrik belum, segala macam belum. Bisakah hari itu kita tetap berkata dan sepakat sama Tuhan dan berkata, Tuhan kalau ini yang kau mau, aku percaya kau pelihara. Kenapa? Karena kita sembah Allah yang setia. Kita menyembah Allah yang setia. Kita menyembah Allah yang gak pernah salah. Kita menyembah Allah yang gak pernah gagal. Kalaupun salah dan gagal, kadang di kitanya, bukan di Tuhannya. Tuhan selalu sediakan jalan yang terbaik, cara yang terbaik, solusi yang terbaik. Tapi seberapa sering kita pakai cara dan pikiran kita untuk kita boleh selesai masalah kita. Kalau ada 300.000, mungkin kita mikirnya apa Bapak Ibu? Puterin Pak duitnya Pak. Ayo kita jualan Pak. Salah nggak? Nggak salah. Tapi hari itu caranya Tuhan sama saya ngapain? Suruh kasih makanan anak jalanan. Setelah itu terpelihara tuh sampai akhir tahun. Malah akhir tahun saya bisa bagi-bagi beras. Nggak berhenti. Akan ada titik-titik seperti itu di dalam kehidupan kita. Akan ada sebuah lembah-lembah, akan ada sebuah titik-titik penentuan di mana memang di situ ada sebuah respon yang akan Tuhan uji, ada sebuah respon yang akan sedang Tuhan coba. Mungkin seperti Pak Gembala hari itu yang lagi mungkin berkata, aku nggak tahu Tuhan mesti kemana. Tapi ada sebuah respon mungkin yang manis, yang muncul dari hatinya, yang tiba-tiba Tuhan menengok dan berkata, aku suka responnya. Hari ini Tuhan cari itu dalam hidup setiap kita. Kenapa? Mari kita buka firman Tuhan sama-sama. Efesus 2 ayat 10. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Nah, mari kita baca sama-sama Efesus 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Boleh baca sekali lagi sama-sama? 1, 2, 3. Karena kita ini buatan diciptakan dalam siapa? Untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita Hidup di dalamnya. amin. Saya akan jelasin pelan-pelan pada setiap kita boleh ngerti sesuatu hari ini. Suka nggak suka? Tahu tidak tahu? Terima nggak terima? Tuhan kita adalah Tuhan yang dinamis. Artinya apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang terus bergerak. Tuhan yang terus menciptakan sesuatu yang baru. Tuhan yang terus membuat sesuatu yang baru dengan tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Contohnya, pada saat dia menciptakan pohon, dia menciptakan pohon dengan tujuan, betul? Supaya bumi punya oksigen. Dia menciptakan awan. Kenapa dia menciptakan awan? Supaya yang namanya sinar matahari itu gak langsung kena kepada bumi. Dia menciptakan selanjutnya manusia. Dia menciptakan Immanuel Tobik. Untuk apa? Sesuai kehendak dan rencananya. Dia menciptakan mungkin tadi pemimpin pujian di tempat ini, yang sekarang lagi ada di seminari, yang sekarang lagi belajar nih di STT. Buat apa? Tanya sama diri kita masing-masing. Tanya sama Tuhan. Tapi setiap orang diciptakan dengan maksud dan tujuannya. Nah, saya catat di sini juga begini. Perjalanan bersama dengan Tuhan tidak akan selalu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Maaf ya, mungkin khotbah saya akan sedikit berbeda dari mungkin orang-orang lain, dari hamba-hamba Tuhan lain. Tapi saya berani bilang bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan mungkin tidak akan selalu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tapi perjalanan bersama Tuhan akan selalu jadi perjalanan yang indah. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat suka memproses kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka memproses kita, bukan cuma sekadar memproses, tapi membuat progres. Pada saat Tuhan membuat proses, memasukkan sebuah proses, memasukkan kita dalam sebuah proses, dia nggak cuma sekedar, oh ya udah, mari kita prosesin hal ini. Enggak. Karena dia lagi rindu untuk melihat sebuah progres dalam kehidupan kita. Setiap masa, setiap tahun, setiap bulan mungkin, atau setiap minggu, mungkin berbeda-beda prosesnya. Tapi sebenarnya prosesnya yang Tuhan kasih gak pernah jauh-jauh dari yang namanya hati dan jiwa. Gak pernah jauh. Kenapa Pak? Simple, pada saat Adam jatuh dalam dosa, pada saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan mereka dengan gambarnya sendiri. Artinya apa? Semua kesempurnaan Allah itu ada dalam Adam dan Hawa. Sangat sempurna. Tapi pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, yang terjadi apa? Gambar Allah, beberapa komentar Alkitab itu berkata apa? Pada saat itu gambar Allah rusak, runtuh dalam hidup manusia. Sehingga akhirnya apa? Desire atau keinginan manusia yang awalnya itu selalu terkoneksi dengan Tuhan, hari itu terputus dari Tuhan. Sehingga keinginan hatinya semenjak hari itu jadi liar, jadi dosa. Makanya Alkitab sempat sebut, kamu bukan lagi hamba dosa. Berarti dulu sebenarnya kita hamba dosa. Makanya sebenarnya proses Tuhan gak akan jauh-jauh dari yang namanya hati, dari yang namanya jiwa. Tuhan akan terus proses, tabrakin. Nah, saya juga mau bilang begini, kalau kita baca ayat ini, sebenarnya pada saat saya coba renungkan di rumah, maka saya berpikir di rumah waktu saya lagi renungin ini ya.
Kata yang terlintas di pikiran saya, kata yang terlintas di hati saya itu satu. Tuhan itu seniman. Tuhan itu seniman. Tuhan itu ahlinya mengukir, membuat indah, melukis kehidupan orang-orang. Apa sih artinya mengukir itu apa sih? Kira-kira. Sebenarnya simpelnya begini. Waktu saya coba cari yang sederhana aja. Mengukir itu artinya menggores, menoreh, memahat untuk membuat lukisan atau gambar pada sebuah permukaan, pada sebuah benda. Nah, hari ini lewat ayat ini sebenarnya Tuhan mau berkata bahwa aku adalah Allah yang mengukir kehidupanmu. Mungkin aku akan jadi Allah yang menggores hidupmu. Mungkin aku akan jadi Allah yang akan harus terpaksa melukai hidupmu dengan cara menggores, dengan cara memahat, dengan cara mungkin harus menempelkan benda tajam ke kehidupanmu. Tapi kalau kita berhenti cuma dilihat benda tajamnya, maka kita akan kecewa. Jangan berhenti lihat di benda tajamnya, tapi mari lihat karya apa yang sedang dia coba buat dalam kehidupan kita. Singkat cerita Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu itu jadi sebuah hari yang saya banyak duduk diam merenung di rumah. Kemarin libur lebaran, betul ya? Ada yang pergi keluar, ada yang pergi liburan. Pak Gem sama Bu Gem katanya habis pergi jalan-jalan, betul ya? Saya nggak pergi kemana-mana, saya pilih untuk duduk diam di rumah. Beberapa teman ngajak saya untuk keluar jalan-jalan, tapi saya nggak mau. Singkat cerita pada saat itu saya mulai banyak merenung di rumah. Pada saat saya mulai merenung, saya ngedapetin satu hal, bahwa ternyata sebenarnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, pada saat kita berjalan sama Tuhan, ada begitu banyak hal yang sebenarnya tersimpan jauh, yang akhirnya bikin kita apa? Mungkin suatu saat itu akan keluar, dan itu akan merusak semua hal yang pernah Tuhan bangun dalam hidup kita. Contohnya, Bapak Ibu, biar gimana pun saya berasal dari sebuah keluarga yang pas-pasan. Saya berasal dari sebuah keluarga yang mepet, bisa dibilang, dari kecil. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kerinduan terdalam di hidup saya adalah saya pengen kaya. Saya pengen punya duit, punya rumah, punya kehidupan yang baik. Saya punya trauma terhadap kemiskinan. Kenapa? Karena dulu saya pernah diolok-olok. Karena dulu saya pernah jadi bahan tertawaan karena itu. Karena saya tahu dulu saya ngerasain menyakitkannya ngelihat saudara saya punya mainan mobil baru, saya nggak punya, saya nggak bisa beli. Betapa menyakitkannya pada dulu teman-teman saya bisa beli PS2, saya nggak bisa. Nggak bisa. Dan saya ternyata sadar ternyata ada trauma itu. Di tengah-tengah perjalanan pelayanan saya yang lagi padat. Bayangin Bapak Ibu, di tengah-tengah pelayanan saya yang lagi padat, Tuhan kemarin bawa saya ke Bali. Sebelumnya Tuhan bawa saya ke Semarang, keliling Jawa. Tahukah Bapak Ibu yang terjadi apa? Di tengah perjalanan saya bisa ngerasa saya gak punya duit. Loh, orang setiap kali saya pergi, saya gak pernah keluar duit. Tapi tiba-tiba ada sebuah rasa minder, ada sebuah rasa yang bikin saya kayak, tiba-tiba saya khawatir begitu banyak hal. Ngelihat orang yang diberkati, ngelihat orang yang biasanya orang kesaksiannya suka ada kesaksian, ngelihat orang yang dapat promosi di kantornya, hati saya goyang. Saya nggak sadar ternyata ada trauma yang saya belum beresin hari itu. Ada sebuah kerinduan yang ternyata saya belum bisa beresin sampai hari ini. Saya punya tadi yang saya bilang, saya punya trauma terhadap kemiskinan, saya punya ketakutan di situ, dan akhirnya apa? Bikin saya punya mimpi bahwa saya pengen jadi orang kaya. Loh, padahal kalau kita tahu yang namanya hidup hamba Tuhan, nggak boleh mikirin begitu. Segini itu nggak boleh. Kenapa? Yang namanya kaum Lewi, bagian terbesarnya adalah Tuhan. Mau hari ini makan, besok nggak makan. Mau hari ini nggak makan, besok nggak makan. Mau 3 minggu juga ya makan seadanya. Ya terserah Tuhan, betul?
Tapi hari itu bisa loh muncul dalam hidup saya tiba-tiba. Saya gak cerita hari itu, yang tadi saya bilang, saya ngambil waktu untuk saya boleh berdiam diri, menjauhi kerumunan. Saya duduk di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan tolong saya, beresin ini semua Tuhan. Gimana caranya aku bisa melayani Engkau? Gimana caranya aku bisa membagikan kepada jemaat-Mu? Kalau aku aja kayak gini, kalau saya begini, gimana caranya? Nah, ini yang saya juga mau bagikan buat hidup setiap kita. Bahwa di tengah-tengah perjalanan yang panjang bersama dengan Tuhan, mari jangan pernah tinggalkan yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di tengah semua kepadatan pekerjaan kita, di tengah semua pekerjaan pelayanan kita, di tengah semua kepadatan mengurus keluarga kita, mari jangan pernah tinggalkan yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Seorang sarjana dulu, seorang tokoh kekristenan pernah bilang begini, justru di pada saat momen tersibuk dalam kehidupanmu lah, harusnya kau lebih banyak berdoa. Daniel, seorang politikus pada zamannya, seorang pegawai pemerintahan pada zamannya, hari itu Daniel sudah punya posisi yang bagus loh. Hari itu Daniel bukan posisi yang biasa loh di kerajaan. Dia dipilih bukan jadi pekerja ECC loh. Hari itu Daniel dipilih untuk jadi seorang politikus di kerajaan. Di tengah-tengah kesibukannya mengurus negara, mengurus hari itu kerajaannya, apa yang dilakukan Daniel? Datang 3 kali sehari di hadapan Tuhan, berdoa. Daud, seorang raja, bukan cuma seorang politikus. Betul ya? Kita baca ya, Daud seorang raja. Di tengah-tengah semua kesibukannya mengurus rakyat yang, aduh Tuhan, kayaknya ngurus anak aja susah bener Tuhan. Saya anak tunggal Bapak Ibu, tapi mak saya kayaknya rada pusing ngurusin saya Bapak Ibu. Karena saya jarang pulang anaknya. Saya doyan main. Ngurus satu anak aja kayak saya kayaknya susah. Ini ngurus satu kerajaan, ngurus satu negara. Tapi di tengah-tengah semua kesibukannya, kalau kita baca dalam Alkitab, kalau kita baca di dalam sejarah, Daud 7 kali dalam sehari datang di hadapan Tuhan. Dia bangkit sebanyak dia jatuh. Ngerinya, dia datang di hadapan Tuhan 7 kali sehari. Dia bangkit sebanyak dia jatuh. Wow. Daud belum ngerti kebenaran Injil loh. Hari itu belum ada kebenaran Injil loh. Tapi dari mana Daud bisa tahu pada saat dia berdosa dia datang sama Tuhan? Kalau bukan karena sebuah disiplin rohani 7 kali sehari yang dia bangun hari demi hari. Gimana dia tahu tuh bisa tahu? Pada saat dia udah merencanakan, bukan merencanakan, dia pelaku daripada pembunuhan, berencana, dan dia pelaku perzinahan setelah itu. Tapi gimana caranya dia bisa tahu bahwa ada kasih karunia Tuhan yang masih kasih dia kesempatan, dan dia bangkit lagi? Kalau bukan karena 7 kali dalam sehari fondasi itu dibangun dalam hidupnya. Come on, cuma Tuhan, come on. Saya cuma mau bilang itu yang kita perlu Bapak Ibu hari-hari ini. Di tengah semua kepadatan, kesibukan, kecepatan, kita perlu sebuah momen untuk kita boleh duduk di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh duduk dan kita cuma mau bilang, Tuhan, aku gak mau ngomong apapun, aku gak mau bercerita apapun sama Engkau. Aku cuma pengen dengar Engkau berbicara. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi, kita udah terlalu banyak sering bicara sama Tuhan, tapi kita gak pernah dengar Tuhan bicara apa sama kita. Betul? Setiap kali kita doa, bilangnya apa? Gak usah itu deh, gak usah repot deh, doa makan deh. Tuhan berkatin makanan ini jadi kesehatan, kekuatan bagi tubuhku. Berkati orang-orang, wah, ngomong semua sama Tuhan. Tapi seberapa sering kita duduk diam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, cuma untuk dengar Tuhan ngomong. Dan kita gak ngomong sepatah kata pun. Kita mendiamkan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, mendengarkan Tuhan bicara. Sampai akhirnya Tuhan berbicara, masalah selesai. Karena kalau kita baca di dalam Alkitab Bapak Ibu, pada saat
ukiran Tuhan terjadi, pada saat proses Tuhan terjadi, gak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain cuman mendekat sama Tuhan. Saya ulangin, pada saat proses Tuhan terjadi, pada saat ukirannya itu sedang dikerjakan dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain mendekat kepada Tuhan. Jangan mendekat kepada Instagram, jangan mendekat kepada media sosial, jangan cari mulut orang lain, cari Tuhan. Kenapa? Karena yang lagi mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita ini namanya Tuhan. Bukan namanya Surti, bukan mamamu, bukan tante kita, bukan Instagram yang lagi mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, tapi yang lagi mengerjakan Tuhan. Makanya kenapa datanglah di hadapan Tuhan, mendekatlah ke hadiratnya, duduk diam, tenang, dengarkan. Sesimpel Yesus hari itu. Yesus Bapak Ibu, nanti boleh baca di dalam Alkitab. Saya lupa ayatnya di mana, tapi kemarin saya baru baca. Bayangkan, ini Yesus ya, Tuhan loh, Yesus. Hari itu, kalau kita baca dalam Alkitab, kegiatan Yesus paling suka Yesus tuh ngapain sih? Menginjil, mengajar, betul ya? Itu yang kita tahu ya. Tapi ada satu kegiatan Yesus yang buat saya kagum sampai hari ini. Apa Pak? Pagi-pagi benar, dia menyingkir dari kota. Dia naik ke gunung Bapak Ibu. Niat Bapak Ibu, ke gunung pagi-pagi cari hadirat Bapa. Bahkan hari itu pada saat murid-muridnya datang sama Yesus nih. Yesus lagi berdoa, lagi menyendiri, lagi melakukan kesukaannya. Datang sama Yesus. Yesus, itu orang-orang di sana, di luar, itu udah nungguin engkau. Yesus, itu orang-orang di luar sana membutuhkan engkau. Baca dalam Alkitab, mereka perlu engkau, kata Yesus. Yesus nggak bergeming, Bapak Ibu. Butuh loh, udah pakai kata butuh. Wah, nggak geming. Kenapa? Dia tahu kebutuhannya. Dia tahu dia perlu kekuatan Tuhan. Dia tahu dia perlu Bapaknya yang di surga. Apalagi kita. Saya berani bilang walaupun saya melihat hari-hari ini Indonesia sudah sembuh, Jakarta sembuh. Kenapa Pak bisa bilang Jakarta sembuh? Karena Plaza Semanggi tolnya udah mulai macet lagi. Malahan tol lagi kontraflow sekarang kan satu arah semuanya. Itu seru Bapak Ibu. Kemarin saya ngeliat di Bekasi, itu semua bus-bus tiba-tiba masuk jalanan biasa gitu. Wih, gede-gede nih. Mau lewat mana nih gitu. Walaupun saya berani bilang mungkin Jakarta dan Indonesia sudah mulai sembuh, tapi tetap belum stabil buat beberapa orang. Di tengah ketidakstabilan itu, cuma satu yang kita bisa lakukan. Datang ke hadirat Tuhan. Tenang. Jadilah tenang. Bayangkan Yesus pada saat badai di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah perjalanan, semua muridnya teriak, tolong, tolong, tolong. Yesus tidur. Apa artinya Yesus gak peduli? Bukan. Kenapa? Ada sebuah ketenangan, ada sebuah keteguhan, ada sebuah keyakinan di dalam hidupnya. Ada sebuah kekuatan, ada sebuah fondasi yang kokoh, yang solid, yang sudah dibangun berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. 30 tahun lamanya Yesus bangun itu fondasi. Ini saya bicara Yesus sebagai manusia ya. 30 tahun. Sehingga akhirnya apa? Mau badai apapun, no. Tenang. Makanya dia keluar dengan gentle. Dan dia bilang sama badai, berhenti. Badai berhenti. Nah, pada saat itu yang kita lakukan tiap hari, cari wajah Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, sembah Tuhan, bangun kekuatan rohmu.
Maka pada saat ada masalah, ada badai apapun, kita akan cuma datang maju ke depan dan berani bilang, berhenti. Berhenti. Masalah, berhenti. Sakit penyakit, berhenti. Kenapa? Karena itu tadi ada firman yang bilang bahwa kita hari ini sudah terima yang namanya kuasa kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita. Yang artinya apa? Pada saat ada sesuatu yang mati dalam hidup kita, kita bawa sama Tuhan, kebangkitan itu terjadi. Hari ini apa yang mati dalam hidup kita? Bawa sama Tuhan. Solid. Dan katakan, berhenti. Mungkin ada keluarga kita yang mungkin hari ini masih kita doakan, kita gumuli untuk boleh bertobat. Ayat yang tadi loh, Ibrani itu. Karena kita tahu ada fondasi yang kuat dalam hidup kita. Fondasi kita nggak lain nggak bukan firman Tuhan. Kita berani. Ada tertulis di dalam Alkitab. Mari malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan kabar baik kepada orang banyak, sampaikan pesan kepada si Budi supaya dia bertobat. Beberapa tahun yang lalu papa saya terikat dengan judi, Bapak. Nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung sama sekali. Uang tabungan saya untuk sekolah habis, saya punya celengan habis, gila. Bahkan hari itu kita sempat punya mobil digade. Mama saya udah berkali-kali datengin tempatnya, nyamperin papa saya di sana. Berhenti nggak? Enggak. Tapi hari itu cuma satu cara yang bisa ternyata. Pada saat nggak ada cara di dunia ini yang berkata, aduh, semua cara udah saya coba dan nggak bisa. Saya cuma pakai satu cara. Tahu caranya apa? Pada saat dua orang sepakat meminta dalam namaku, maka aku akan memenuhinya. Pada saat aku bilang apa? Aku lepaskan di bumi, itu terlepas di surga. Apa yang aku ikat di bumi, itu akan terikat di surga. Tahukah konteks ayat itu untuk apa, Bapak Ibu? Kalau kita baca dari atas sampai paling bawah, salah satunya ayat itu konteksnya adalah untuk pertobatan jiwa-jiwa. Artinya apa? Pada saat orang itu kita udah bohwat sama dia, udah gak tahu lagi gimana caranya ngomongin ini orang. Cuma satu cara Tuhan. Ikat rohnya, lepaskan pengampunan, lepaskan malaikat Tuhan, pertobatan terjadi. Hari itu saya cuma doain bapak saya sama mama saya di rumah tiap malam. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak punya kekuatan, saya gak tahu gimana caranya. Tapi hari itu saya cuma sama mama saya bilang, Tuhan, kita cuma punya lutut dan air mata, boleh gak Tuhan saya tukar untuk pertobatan bapak saya? Sekitar 2 bulan kami doakan, sembuh total. Gak kena alkohol lagi, gak kena judi lagi, sampai hari ini. Bahkan hari itu gak lama dia dapat pekerjaan baru. Tapi gimana caranya, Pak? Tadi ada yang dibangun setiap pagi, ada yang dibangun setiap hari, sebuah fondasi yang akan membuat kita gak akan pernah sakit pada saat Tuhan ukir. Yang kita akan mungkin cuman berkata, Tuhan, aku tahu ini sakit. Pada saat engkau mungkin harus colek anakku, pada saat engkau mungkin harus colek pekerjaanku, pada saat engkau mungkin harus colek egoku, mungkin sakit Tuhan. Tapi kalau fondasinya kuat, mau Tuhan colek kayak apapun, kita cuman percaya satu. Kita nggak lihat pisau tajamnya Tuhan. Yang kita lihat sebuah gambar besar yang dia lagi coba ciptakan dalam hidup kita. Amin. Itu yang terjadi. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya baca terakhir dari sebuah versi yang lain. Ada sebuah versi di Alkitab bahasa Inggris dari Amplified Bible, Efesus 2:10, dia bilang begini. Karena kita ini, dia pakai kata workmanship. Artinya apa? Workmanship itu sebuah kawan sekerjanya Allah atau ciptaannya Allah, hasil ciptaannya Allah, dibuat di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Di sini dia bilang pada saat kita diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, artinya apa? Kita dilahirkan kembali
sebuah kelahiran yang ilahi yang dari Tuhan, diubahkan secara spiritual, diperbaharui dan siap untuk dipakai. Mungkin gak ada di sini, tapi dibilang begitu, pada saat kita lahir baru dalam Kristus. Artinya apa? Yang pertama, kita dilahirkan dari atas. Artinya apa? Ada sebuah kelahiran ilahi yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Secara spiritual kita diubahkan, diperbaharui, dan siap dipakai. Siap dipakai untuk apa? Good works, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, yang telah Tuhan siapkan sebelumnya. Artinya apa? Siapa di sini ciptaan baru? Saya. Yang ciptaan baru dalam Kristus siapa? Boleh angkat tangannya semua? Boleh angkat tangannya? Ciptaan baru. Amin. Dan firman Tuhan bilang bahwa pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pada saat kita diukir oleh Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang sudah terima sebuah tubuh yang baru. Bukan tubuh yang lama, bukan tubuh yang penuh dengan sakit penyakit, bukan tubuh yang penuh dengan segala macam kelemahan lagi, tapi sebuah tubuh ilahi yang sudah diubahkan secara spiritual dan siap untuk dipakai dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baiknya apa? Tergantung kita masing-masing. Tergantung kita masing-masing. Mungkin ada di sini yang panggilannya sebagai seorang pegawai, maka itulah pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Engkau siap dipakai. Bukan engkau yang siap bukan engkau yang sibuk mempersiapkan dirimu, tapi di awal Tuhan yang kasih modal. Mungkin modalnya adalah cara pikir kita, kekreatifan kita, semangat kita, tenaga kita, nggak tahu. Atau mungkin ada orang-orang di sini yang dipanggil untuk melayani. Engkau dipanggil untuk pekerjaan baik itu sama Tuhan, dipersiapkan, dan kau sebenarnya udah siap pakai. Hanya tadi saya mau tutup dengan rekan. Mari, ukiran apapun yang sedang Tuhan coba buat dalam kehidupan kita, nggak pernah ukiran itu Tuhan tujukan untuk membunuh, untuk menyakiti, atau untuk menghancurkan. Melainkan setiap ukiran, setiap didikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, itu bertujuan untuk melatih, untuk memperindah, memperlengkapi, dan mengeluarkan semua yang terbaik dari dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Tuhan. Mari semuanya ambil sikap berdoa. Mari sekali lagi pandang Tuhan, pandang. Tuhan. Ya Tuhan. Oh Tuhan, mari Tuhan. Tuhan, ini hidup kami. Ya Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, mari terus hadapkan Tuhan. Mari bawa, mari angkat. Apapun yang hari ini mungkin sedang kau gumulkan, apapun yang hari ini mungkin sedang kau doakan di hadapan Tuhan, mari angkat. Saya ingat ada doa-doa yang naik dari sebelah sini, ada doa-doa yang mulai naik. Terus naik di hadapan Tuhan, terus bawa di hadapan Tuhan. Sebab dia Tuhan yang mendengar, dia Tuhan yang menjawab, dia Tuhan yang memegang setiap doamu. Dia Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu yang baik. Terus angkat di hadapan Tuhan setiap doamu, pergumulanmu, apapun. Kau mungkin yang hari ini butuh sebuah terobosan, kau mungkin yang hari ini butuh sebuah kelepasan, kau mungkin yang hari ini butuh sebuah pembebasan, atau mungkin ada keluargamu yang hari ini butuh pembebasan. Kamu angkat di hadapan Tuhan. Oh ya Rabba sata kaya rama ya sokori pata kalarama kaya ramas. Tuhan, kau yang lihat setiap doa yang naik Tuhan dari tempat ini. Engkau Tuhan yang gak pernah terlalu jauh dari setiap kami Tuhan. Mari bawa setiap kerinduanmu,
Atau mungkin itu hatimu yang berkata, Tuhan aku udah gak ngerti lagi kenapa aku ada di tempat ini melayani. Aku udah gak tahu Tuhan, hatiku udah terlalu capek, hatiku udah terlalu beku mungkin Tuhan untuk melayani Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan, bawa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagimu di dalam hidup. Ya Tuhan di setiap waktu. Mari nyatakan. Buat kamu yang lagi ada dalam kondisi yang mungkin lagi sakit, yang kau mungkin lagi ada sakit fisik di tubuhmu, atau mungkin ada di keluargamu, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya undang setiap kita yang ada sakit fisik di tubuhnya, atau yang keluarganya sedang ada sakit fisik, boleh angkat tangan. Mari kalau itu mungkin keluargamu, mari mulai pikirkan dia dan mulai bawa di hadapan Tuhan sama-sama. Dan saya ajak kita untuk kita berdoa sama-sama hari ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba gak pernah tahu Tuhan ada sakit apa Tuhan yang ada di dalam tubuh Bapa serta anakmu, mungkin keluarganya juga. Tapi hari ini hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Hari ini kami percaya, kami klaim ada kuasa kebangkitan Tuhan. Ada kuasa kebangkitan Tuhan yang sama, yang masih bekerja untuk hidup Bapa beserta keluarga dan seluruh anak. Dan hari ini kami percaya apapun yang mati dalam tubuhnya, apapun yang sakit di dalam tubuhnya, ada kuasa kebangkitan Yesus yang hari ini membangkitkan, yang hari ini mengubahkan, menyempurnakan. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga mengundang hari ini, mungkin ada beberapa orang yang kau tahu mungkin di dalam hatimu ada sebuah pencarian akan Tuhan. Yang kau tahu itu pencarian akan Tuhan, yang mungkin kau lagi berkata, Tuhan, aku tidak lihat Engkau ada di mana Tuhan. Aku cari ke gereja, Engkau nggak di sana. Aku cari di rumah pun Engkau seolah-olah menyembunyikan diri. Tapi hari ini saya mau bilang buat engkau, salah satu namanya adalah El Olam. Dia Allah yang memang sengaja menyembunyikan dirinya. Kenapa? Karena dia ingin kita menemukannya di kesendirian dan di tempat yang privat bersama dengan Tuhan. Hari ini izinkan saya berdoa mungkin untuk engkau, Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami hal itu, yang mungkin kau berkata, aku gak lihat Engkau Tuhan. Boleh angkat tanganmu kalau mungkin itu engkau. Dan semua juga yang lagi streaming, yang lagi lihat secara online, dan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berkata, Tuhan, hamba lepaskan Tuhan roh iman dan keteguhan Tuhan hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Buat hati kami mengerti dan berkata bahwa Engkau gak pernah salah dalam hidup kami. Engkau gak pernah kurang dalam hidup kami. Tapi kami tahu segala sesuatu cara yang Kau pakai itu untuk bawa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, biar dalam hadirat-Mu ini setiap kami boleh hampiri dan datangi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan dan katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Mari sembah Tuhan, katakan menjadikan menjadi lebih
ya laramaya soko ya laramaya seke. Oh, ku percaya kau Tuhan, mari angkat imanmu. Ku percaya kau Tuhan. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Ya Tuhan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Oh Yesus Tuhan berkati janji. Tadi waktu saya berdoa, waktu kita sembah Tuhan, waktu Bapak Ibu mulai sembah Tuhan, saya melihat sebuah penglihatan begini. Saya melihat di tempat ini ada beberapa orang yang saya melihat itu tiba-tiba muncul sebuah mata air dari dalam hidupnya. Ada sebuah mata air yang tiba-tiba itu kayak muncul dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Dan saya lihat ada beberapa orang itu yang tiba-tiba itu muncul dari dalam hatimu. Kau mungkin yang udah gak pernah ngerasain lagi, tapi tiba-tiba itu muncul keluar dari dalam hatimu. Sebuah mata air yang meluap-luap. Nikmati, nikmati. Itu cara Tuhan memanggilmu, itu cara Tuhan memulihkanmu. Itu cara Tuhan menginginkan engkau kembali. Ada sebuah mata air yang tiba-tiba keluar dari dalam hatimu. Sebuah mata air yang berasal dari Tuhan sendiri, yang memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan. Mari sembah Tuhan sekali, katakan, ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku, ya Tuhan, lebih dari benar. Ku percaya Kiara paya soto kiara patala yang pernah lalai menepati. Oh, ku percaya kau Tuhan. Mari terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Saya lihat mata air itu terus meluap. Saya lihat mata air itu terus ngalir dan keluar dari dalam hatimu, dari dalam hidupmu. Mari ekspresikan itu lewat mulutmu, lewat nyanyian. Ku percaya kau Tuhan. Oh Tuhan, yang menepati janjimu. Ya Tuhan, janjimu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Because I know that you are here, Tuhan. Because I know that the presence of God is here. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Bahkan hadirat-Mu lagi menyelimuti beberapa orang di tempat ini. Kami tahu urapan-Mu ada di tempat ini, dan bahkan urapan itu sedang memeluk beberapa orang di tempat ini dengan indahnya. Tapi kami juga berdoa Tuhan, mari Tuhan, buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini menerima, memperoleh hal yang sama. Engkau yang butuh kekuatan hari ini, Tuhan berkata, there is power in the name of Jesus. Ada kuasa kebangkitan dalam kehidupanmu. Semua yang mati dalam hidupmu Tuhan bangkitkan. Ekonomimu yang mati, anakmu, atau mungkin apapun yang kau bisa sebutkan yang hari ini mati, engkau cuma perlu berkata bangkit dalam nama Yesus, dan kau akan lihat itu bangkit dan hidup. Entah mungkin itu pelayananmu yang kau mungkin lagi ngerasa aku stuck Tuhan, katakan sama rohmu, bangkit, bangkit, hidup. Kau akan lihat itu bangkit dan hidup. Mari Tuhan, hamba berdoa, ukir terus kami, terus didik kami, untuk kami boleh jadi makin indah hari demi hari Tuhan. Mari Tuhan, roh mengalir terus di tempat ini terus. Iya Bapak Yesus. Mari Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan. Shikara batakaya rapas. Oh rima sata kara batakaya rapas sekira papatakaya rala batakaya. Oh rima masanta kaya rala batakaya rala batakaya. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari. Mari Tuhan. Tadi saya cuma mau pesan, apa yang kau alami hari ini di dalam ruangan ini, engkau mungkin yang alami urapan Tuhan, kuasa Tuhan.
Kau mungkin yang lagi ngerasa diselimuti, dipeluk hadirat Tuhan. Mari bawa itu pulang ke rumahmu dan berkata, Tuhan, aku juga ingin Kau peluk di rumahku Tuhan. Aku juga ingin Engkau peluk dengan urapan-Mu di kamarku. Bawa itu pulang, Tuhan bilang. Bawa itu pulang. Bawa itu pulang. Dan engkau akan melihat. Tuhan bilang, engkau akan melihat bahwa pada saat kau minta itu terjadi di rumahmu, engkau akan lihat pelukan Tuhan itu akan jadi seperti radiasi yang tiba-tiba mempengaruhi seisi rumahmu, sehingga rumahmu punya sebuah atmosfer dan hadirat yang baru yang daripada Tuhan. Engkau mungkin yang merasa di rumahmu mungkin aneh, panas, marah. Mari bawa pulang hadirat Tuhan ini bersama dengan engkau ke rumahmu. Maka engkau akan lihat akan ada shalom masuk. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang jadi firman-Mu. Tapi hamba percaya Roh Kudus gak pernah berhenti berbicara di telinga dan hati kami, meremakan sesuatu yang baru. Biar terus ada urapan, biar terus ada hadirat Tuhan yang penuhi tempat ini, penuhi hidup kami, dan gak pernah dilepaskan. Jangan lepas kami Tuhan, jangan lepas kami. Engkau manis, Engkau manis. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Di setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang pada Tuhan kita, Tuhan Yesus berkati sampai ketemu. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu telah ditaburkan oleh hamba-Mu di tempat ini, biar menjadi kekuatan, menjadi rema yang baru dalam kehidupan kami, dan biar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, banyak urapan yang baru Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Engkau tetap terus pakai dimanapun hamba-Mu berada. Pergi Tuhan. Terima kasih. Kami akan memberikan persembahan, memberkati persembahan kami. Terima kasih. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Lagi katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, info kegiatan sepekan nanti kita lihat di dalam grup WhatsApp GPI Alpha Omega, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekalipun badai
Bisa tiga, sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, saya serahkan kepada Bapak Rohani. Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdiam diri sebentar. Ada satu kata yang Tuhan katakan ke saya tentang mustahil. Dan kata ini Tuhan katakan ada begitu banyak orang menganggap bahwa kata ini adalah kata yang berat, kata yang bagi kita seringkali bertoleransi dengan hal ini dan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang kita bisa katakan bahwa hal itu mustahil. Tapi dalam kamus Tuhan, kata ini sebenarnya tidak ada. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa melakukan sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktu. Jika saat ini engkau menganggap penyakitmu adalah sesuatu hal yang mustahil, masalah, pergumulanmu, pekerjaanmu, keluargamu, persoalanmu, semuanya engkau anggap ini adalah mustahil. Tapi Tuhan berkata, bagiku tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan Bartimius pun yang sudah sejak lahir buta, keluarganya pun keturunan orang buta, tapi dia percaya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia mengalami kesembuhan, mengalami penglihatan, dia boleh disembuhkan dari kebutaan karena dia percaya kepada Tuhan. Hari ini mari kita buang semua hal yang kita anggap selama ini sebagai sesuatu hal yang mustahil. Karena Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar. Dan jika engkau mengalami kemustahilan dalam hidupmu, percayalah, saat itu Tuhan akan membuktikan hal itu bukan perkara yang tidak dapat Tuhan lakukan. Semuanya Tuhan mampu lakukan karena Dia Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ubah pola pikir kami yang seringkali salah. Ubah hati kami yang seringkali Tuhan jauh dari hati Tuhan, jauh dari kehendak Tuhan, jauh dari janji-janji Tuhan.
yang Tuhan sediakan dan mau berikan bagi kami. Kami adalah ciptaan yang baru, Tuhan. Mari Tuhan, kami mau supaya gambar diri yang selama ini rusak, Tuhan, yang mungkin kami tidak mengerti ada dalam hati kami yang sudah rusak, Tuhan. Tapi hari ini biar Tuhan betulkan, Tuhan ubah, Tuhan baharui, Tuhan pulihkan, Tuhan. Sehingga hidup kami akan semakin selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kami sebagai buatan-buatan Allah akan menghasilkan hasil karya yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan sesuai dengan tujuan Tuhan atas setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau meteraikan firman-Mu, dan jika sebentar Tuhan kami akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di sorga, dan kami akan menikmati perkara-perkara besar itu dalam hidup kami. Kami mau menerima itu Tuhan, karena itu adalah janji dan itu adalah pemberian-pemberian, sebuah anugerah yang besar yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kami. Sebelumnya juga kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia, pemerintahan bangsa kami. Kami percaya bahwa Engkau terus memimpin, terus mengambil alih, Tuhan terus mengendalikan melalui doa-doa yang kami naikkan sebagai orang-orang benar di bangsa ini, di negeri ini Tuhan, untuk mengubah kota, mengubah bangsa ini, mengubah negeri ini, bahkan pemerintahan bangsa kami, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang hidup memuliakan nama Tuhan. Dan biar kerajaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi dan datang atas negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kami yang sudah terpilih Tuhan, kami adalah ciptaan yang baru. Engkau sudah memberikan kuasa itu kepada setiap kami, dan biarlah kami boleh ambil bagian Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, sesuai dengan porsi, bagian, dan tujuan yang Tuhan tetapkan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat, bukti bahwa kami menyerah, bukti kami percaya, bukti bahwa kami mau mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik. Tuhan menyediakan perkara-perkara yang membuat hati kami senantiasa bersuka cita dan bersyukur, karena Engkau menyediakan hal-hal yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, yang akan membawa setiap kami naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami akan masuk dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari satu iman kepada iman yang semakin besar, dari satu anugerah dan anugerah yang semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dan kami akan tinggal di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita.